Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan tak kurang suatu hal apapun. Utamanya nikmat-nikmat, yakni nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Karena dua nikmat ini nikmat yang sering kita sia-siakan sebagai manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia. Yang pertama yakni nikmat sehat, as-sihah wal faraq, dan juga waktu luang. Jadi bersyukurlah kita yang masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat sempat, sehingga masih dapat melaksanakan ibadah shaum Ramadan secara utuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah Ramadan sudah kita jalani hari demi hari. Lantas akankah kita menjadi orang yang beruntung atau sebaliknya? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya? Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah dirinya yang betul kembali ke fitrah setelah melewati serangkaian ujian, serangkaian pendidikan di bulan Ramadan. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran, yang dengan pengahnya membuat rangkaian seremonial, padahal sehari pun dia tidak pernah berpuasa. Inilah orang-orang yang merugi, bahkan celaka saat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW menaiki mimbarnya untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi ke anak tangga kedua, beliau mengucapkan amin kembali. Sampai anak tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah salat selesai, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama hingga ketiga?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu." Kemudian pada anak tangga kedua, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga terakhir, kembali malaikat Jibril membisikkan kepadaku, pada Nabi Muhammad, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosanya. Lalu siapa saja golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Ada 5 golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang yang pertama yakni orang yang menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan biasanya. Tidak ada bedanya Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, dengan bulan-bulan biasa. Masih melakukan maksiat-maksiat, masih mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, serta melakukan kebaikan secukupnya. Orang yang menganggap bulan puasa Ramadan sebagai bulan biasa ini ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau rampasan perang yang tak ternilai harganya. Padahal kita tahu ketika bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Bukan lagi
satu ayat membaca satu huruf bacaan Al-Quran dapat 10, pahala akan lagi berlipat ganda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang nomor 2, orang-orang yang merugi adalah orang yang tiba berubah alim pada hanya bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak kita lihat ketika bulan Ramadan, berbondong-bondong orang menuju ke masjid, berbondong-bondong orang membaca Al-Quran. Namun ketika bulan Ramadan selesai, madrasah saum Ramadan itu la'allakum tattaqun, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang hanya berubah alim ketika di bulan Ramadan saja. Namun ketika bulan Ramadan selesai, mereka kembali ke asalnya. Sholat secukupnya, membaca Al-Quran sesempatnya. Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Orang yang ketiga, yakni orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah golongan orang yang menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu menggibah, menggunjing, menghardik, seperti netizen saat ini, tidak berubah, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minuman yang ditinggalkannya. Meskipun kita tahu saum Ramadan merupakan ibadah yang langsung pahalanya dari Allah, namun Nabi sudah menjelaskan batas-batasannya. Bagaimana orang yang berkata dusta dan beramalan dusta akan sia-sia, akan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, ini hampir sama dengan golongan orang-orang yang kedua tadi. Ketika golongan orang yang pertama, ketika bulan Ramadan datang, yang lain berbondong-bondong ke masjid, yang lain berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan adalah menjadikan bulan Ramadan ini seperti bulan biasanya. Tidak sama amalannya. Amalannya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Masih melaksanakan sholat fardu secukupnya, sholat fardu sesempatnya, masih melaksanakan membaca Al-Quran sesempatnya, tidak mau tadarusul Quran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ini separah-parahnya orang. Kita sudah mengetahui bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, masih saja melakukan maksiat, masih saja melakukan kelalaian. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri sudah mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Seperti sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa penuh dan benar-benar mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, khusus dalam tanda petik tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar wahtisaban ghufira lahu,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya ma taqaddama min danbi, dari dosa-dosanya yang sudah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selagi masih bernafas, selagi masih dipertemukan oleh bulan Ramadan, marilah kita mendekatkan diri, menambah amalan-amalan kita dengan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi ketika di bulan Ramadan. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW ketika ditinggal bulan Ramadan sampai menangis bersedih, karena bulan ini begitu bulan yang sangat penting. Ada banyak kejadian-kejadian hebat pada bulan ini. Ada banyak ribuan bahkan tidak terhitung pahala yang ada pada bulan ini. Semoga kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang sudah difirmankan la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita bertakwa, jadi orang-orang yang bertakwa nantinya, dan mampu istiqomah dengan amalan-amalan kita di bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.